Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian online kita. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan pada hari ini. Siapkan hati dan Alkitabmu, gunakan pakaian sopan dan rapi. Mari duduk dengan baik. Kita memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersuka cita karena kasih Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Kita masih sehat, kita masih bisa bersekutu bersama-sama, itu karena anugerah pemberian Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan naikkan pujian kita dengan ucapan syukur kita. Kita akan nyanyikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Janji Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian ini dengan sikap berdoa.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas pujian yang boleh kami naikkan. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar, yang Tuhan berikan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Pada saat ini ya Allah kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menolong pribadi lepas pribadi kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang Elia di Sungai Kerit, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46 tentang Elia di Gunung Karmel.
Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Ahab memiliki istri bernama Isabel. Tetapi pada sayangnya Ratu Isabel adalah ratu yang menyembah berhala. Dia tidak menyembah kepada Allah. Dan Ratu Isabel ini mempengaruhi Raja Ahab untuk berpaling dari Allah. Sehingga Raja Ahab memerintahkan seluruh bangsanya untuk menyembah patung berhala. Tidak sedikit para imam dan nabi-nabi patung berhala itu untuk melayani Ratu Isabel. Dan ketika Tuhan melihat akan hal itu, hati Tuhan sangat sedih melihat umatnya berpaling daripadanya. Oleh karena itu, Allah menghukum bangsa itu dengan kekeringan. Selama berhari-hari hujan tidak turun, tetapi yang ada hanya panas terik matahari. Bangsa itu kekeringan. Dan kemudian Raja Ahab memanggil Elia dan meminta Elia agar memerintahkan Allah untuk menurunkan hujan. Tetapi Elia menegur kepada Raja Ahab bahwa karena dosanya, kesalahannya, maka Allah menghukum bangsa ini dengan kekeringan. Dan Allah tidak akan menurunkan hujan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu Elia mengumpulkan semua orang untuk berkumpul di Gunung Karmel. Elia hendak memberikan korban bagi Tuhan. Dan Elia juga mengumpulkan nabi-nabi Baal untuk datang menyaksikan perbuatan Tuhan yang hebat. Lalu pada waktu itu Elia menantang nabi-nabi Baal. Siapakah Allah mereka yang adalah Allah yang hidup? Dengan disaksikan banyak orang. Lalu Elia berkata, "Hei nabi-nabi Baal, mari kita memberikan korban sembelihan bagi Tuhan Allah. Engkau memberikan korban sembelihan bagi Allahmu, dan aku akan memberikan korban sembelihan bagi Allahku. Tetapi tidak boleh ada api. Barang siapa, Allah siapa yang dapat menurunkan api dari langit, maka dialah Allah yang hidup." Nabi-nabi Baal itu menyambut tantangan Elia. Lalu mereka menyembelih seekor lembu, lalu menaruhkannya di atas mezbah korban bakaran. Dan nabi-nabi Baal itu mulai menari-nari, berteriak-teriak supaya Allahnya menurunkan api dari langit. Dan supaya korban bakarannya diterima oleh Allahnya. Mereka terus menari-nari dan berteriak-teriak memanggil Tuhan Allahnya, tetapi satu pun api tidak turun dari langit. Lalu Elia mulai mengejek mereka. "Hei nabi-nabi Baal, di manakah Allahmu? Apakah Allahmu tidak mendengarkan engkau?" kata Elia. Tetapi mereka semakin lama semakin berbuat, semakin kencang mereka berteriak-teriak memanggil Tuhan Allahnya. Bahkan mereka menoreh-norehkan pisau di dadanya sehingga keluar darah, menyakiti dirinya sendiri, memohon supaya keluar api dari langit. Tetapi biarpun begitu, doa mereka tidak didengar. Tidak ada api yang turun dari langit. Kemudian Elia berkata, "Singkirkan korban bakaran." Elia membersihkan mezbah korban itu. Lalu dia juga memberikan korban bagi Tuhan Allahnya. Dia menaruh korban itu di atas mezbah korban bakaran. Dan dia memerintahkan orang-orang yang ada di tempat itu untuk menuang air di sekitar korban bakaran. Banyak waktu itu orang bertanya-tanya, nabi-nabi Baal itu saja tidak bisa menurunkan api,
Kenapa Elia bahkan memberikan air di sekitar korban bakaran itu? Tetapi karena Elia yang memerintahkan, maka mereka melakukan. Mereka menuangkan air sampai air itu penuh di dalam korban bakaran itu. Dan Elia berdoa kepada Tuhan Allah. Dia berdoa kepada Allah, Tuhan, kiranya turunkanlah api dari langit. Terimalah korban bakaran ini. Dan seketika itu api turun dari langit dan membakar korban bakaran itu. Bangsa itu melihat perbuatan Allah yang besar. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Elia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengar doanya. Bangsa itu melihat siapakah Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang disembah oleh Elia. Allah yang memberikan kehidupan bagi umatnya. Dan seketika itu nabi-nabi Baal itu dibunuh oleh Elia. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Elia adalah Allah yang sama yang kita sembah pada saat ini. Dialah Allah sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang menjagai dan memeliharakan kita. Seperti pujian yang boleh kita naikkan tadi, janjimu seperti fajar pagi hari. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia akan senantiasa memberkati kita. Walaupun Tuhan izinkan pergumulan kehidupan akan kita hadapi. Walaupun Tuhan izinkan setiap kesulitan-kesulitan ini kita hadapi. Tetapi janji Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Elia disertai oleh Tuhan, sehingga Tuhan boleh menjawab setiap doa-doanya. Oleh karena ketaatan dan kesungguhan hati Elia di hadapan Allah. Dan Allah juga menginginkan kita demikian. Allah inginkan ketaatan dan kesetiaan kita, kesungguhan hati kita yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan dirimu? Maukah engkau mengasihi Allah? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur atas anugerah kasih dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau yang akan senantiasa mengajari kami untuk kami memiliki pengertian yang baik di hadapan Allah. Dan kami juga ditambahkan kesetiaan kami kepada Tuhan untuk kami senantiasa percaya penuh kepadamu. Tuhan Yesus, firman Tuhan selesai disampaikan, tetapi biarlah Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya akan mengajar, memimpin, dan menolong kami semua. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap jaga kesehatan dan tetap sukacita selalu di dalam Tuhan. Sampai jumpa. Shalom bagi kita semua.